ada lanjutannya ya. Banyak donasi bertebaran yang bukan cuma Iya. besar aja, mungkin kayak lembaga-lembaga yang kita nggak tahu tersertifikasi atau enggak, itu gimana mendiskusikan kan tepat sasaran, karena banyak banget kan donasi yang ke arah sana. Gimana ngeceknya, apakah masyarakat harus ngecek dulu ini tersertifikasi apa enggak biar tepat sasaran. Nah, terus kalau lembaga itu nggak tersertifikasi berarti lebih baik nggak usah donasi atau gimana langkah dari imbauan dari Kementerian sendiri? Oke, terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Maka itu saya menghimbau lah dalam kesempatan seperti ini, sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan. Tapi yang penting saya harapkan bisa memenuhi ketentuan yang ada dengan mendaftar, ya, yang dengan sangat mudah sekarang bisa dengan online juga gitu. Nah, supaya semua itu tercatat dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting itu. Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini. Caranya seperti apa? Caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang. Setelah itu dilaporkan uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa. Saya kira dengan begitu ini adalah membiasakan diri pada kita semua untuk mempertanggungjawabkan dana publik yang sudah kita terima itu. Jadi pada teman-teman saya, saudara-saudara saya, warga masyarakat secara umum, mari kita bantu dengan taat kepada aturan. Ya. Halo warga sipil sekalian, langsung aja gue mau mengumumkan pengumuman yang penting banget. Jadi kemarin gue baru bikin crowdfunding dalam waktu 24 jam. Kita tentukan waktunya dalam kurun waktu 24 jam ya. Karena kita butuh ini disalurkan secara cepat ya. Dan sejak kita buka kemarin sampai hari ini kita tutup, dana yang sudah terkumpul lebih dari 10 miliar rupiah. Dan ini disumbang oleh lebih dari 87.000 orang. Angka yang sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Gue speechless karena di awal targetnya cuma 500 juta, ternyata bisa terkumpul sebanyak itu. Gokil lah, masyarakat Indonesia gokil banget. Dan terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah membantu, terima kasih sudah saling menjaga ya teman-teman. Dan sudah jadi tanggung jawab dengan dana sebesar itu, dengan kepercayaan sebesar itu. Semua bantuan ini bisa tersalurkan secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Nah, buat teman-teman yang nanya, nanti penggunaan dananya, reportnya bisa dilihat di mana Bang. Itu udah ada di landing page kita, bisa, akan kita update berkala dan transparan gitu. Nah, soal yang nanya apakah gue akan ikut di Sumatera, di live-nya gue sempat bilang gue harus butuh clearance dokter dulu karena ada satu situasi di tubuh gue yang cukup serius yang harusnya butuh operasi. Cuman gue pengen bisa postpone dulu, dan sekarang gue bisa katakan gue akan ikut turun langsung untuk memastikan sampai langsung kepada tangan masyarakat. Jadi mari kita lakukan. Di bawah tuh rumah orang sapunya. Tuh, buang orang
ngawang tak nampak dia guys. Di lakuannya mana bro? Tuh, patung-patung ke bawah terus tuh. Itu otomatis tuh karena rumah orang nan dah tak jauh. 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 Karena Itu yang rumah yang hijau tuh. Rumah yang terakhir tuh nama gua. Iya. Iya. Yang terakhir tuh Belakang yang air hijau sawah tuh. orang. Kirain apa? Suara air. Bisa tapi tidak. Itu rumah orang. Assalamualaikum nyi abang-abang kesedonyo mama-mama, kondisi terkini di Lurah Dalam. Kejadian rumah anak kamanakan gitu. Itu di rumah Rumah Nimel di Mudia. Lah ampia nyui. Sampai itu kami minta doa untuk gitu bersama untuk Tuhan melindungi nyawa. Kau lampir untuk patah. Habis ini kita terus. Rumah Tekca ala hampir dihanyutnya di air. Yang di bawah rumah tu ndak ada lantainya lain. Rumah Tekmel ala hampir kasadonyo runtuh ke bawah air. Alamat Lurah Dalam telah terjadi banjir bandang, bukan banjir bandang, tapi banjir. Mengevakuasi rumah warga, barang-barang yang bisa diselamatkan. Kondisi dalam rumah, keadaan rumah. Padi-padi dengan air.
Lelok. Di kemana? Pergi ke Bukit ya Pak. Yo. Ke Bukit dia ke rumah anak. Oh yo. Di sini dia larawan mana. Itu mengko bawa laku. Ini mohon bantuan nih orang pada lapang sini Pak. Oh iya. Ada yang anak-anak balita, terus bapak-bapak, nenek-nenek, ada butuh makanan dan obat-obatan buat anak-anak gitu. Oh itu. Ya, anak-anak sekolah pada nganggur, nggak sekolah, jalan putus, ibu dari luar ke sini nggak bisa masuk gitu. Oh. Kami butuh banget kepada pemerintah gitu. Apa aja kebutuhan yang mendesak, Bang? Yang pertama kita tenda, yang kedua dapur umum, yang ketiga obat-obatan lah. Buat yang lansia dan bapak-bapak udah membutuhkan obat-obatan lah gitu Pak, makanan yang bergizi lah gitu. Kami nggak bisa mencari nafkah. Kerusakan parah banget. Terus rumah pada di bawah arus semua. Ada berapa kakak lah gitu, yang di ujung sono, yang di ujung. Ini hari hujan deras, nggak berhenti lah, udah 4 hari 5 hari lah gitu, hampir seminggu. Nama kita Sofyan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.